Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Halo sahabat bincang muslimah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan selalu disehatkan ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Sahabat bincang muslimah, beberapa pekan lalu kita dihebohkan dengan berita bahwasanya banyak pelajar di Lombok Timur atau Nusa Tenggara Barat yang memilih untuk menikah dini. Kebanyakan dari mereka adalah siswa-siswi kelas 2 SMP hingga 2 SMA. Alasannya karena mereka menilai sekolah di saat pandemi seperti ini tidak maksimal. Jadi mereka putuskan untuk nikah saja. Luar biasa sih dan menarik untuk dibahas. Dan teman-teman, ternyata jumlahnya juga tidak sedikit loh yang memilih untuk menikah di usia dini. Itu ada sekitar kurang lebih 15 pelajar. Itu baru di Lombok Timur ya, belum di daerah-daerah Indonesia lainnya. Sahabat bincang muslimah, bukan kali pertama sepertinya Indonesia dihebohkan dengan berita-berita pernikahan di usia dini seperti ini ya kan? Sudah banyak sekali kabar yang tercatat. Menariknya lagi, ada data dari katadata.co.id yang menyatakan bahwasanya pernikahan dini melonjak selama masa pandemi. Permohonan dispensasi menikah melonjak hingga 34.000 permohonan dan 97%-nya dikabulkan. Nah, sahabat bincang muslimah, tentunya banyak sekali faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini. Ya, di antaranya adalah faktor ekonomi, terus minimnya edukasi tentang reproduksi, kemudian adalah sosialisasi tentang usia minimum pernikahan yang dinilai belum maksimal. Dan juga adanya miskonsepsi terhadap pemahaman dalil-dalil agama yang biasanya dijadikan sebagai rujukan hukum. Ternyata ada hal yang mengganjal di sini, di mana hadis tersebut dijadikan oleh sebagian orang untuk melegalkan pernikahan dini. Kenapa para sahabat di Madinah ketika itu tidak ada seorang pun yang meriwayatkan tentang pernikahan Nabi dan Aisyah? Ternyata teman-teman, hadis ini diketahui banyak diriwayatkan oleh orang-orang dari Irak, di mana Hisham bin Urwah saat meriwayatkan hadis ini berada dan tinggal di Irak. Nah, saat beliau meriwayatkan hadis ini, itu beliau berusia 71 tahun teman-teman, di mana usia 71 tahun ini tentunya bukan usia muda lagi. Dan ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya usia Hisham bin Urwah saat meriwayatkan hadis tersebut sudah tidak dapat dipercaya. Termasuk salah satunya adalah pendapat Imam Malik bin Anas dalam kitab Mizanul I'tidal, bahwasannya periwayatan beliau di usia tersebut sudah tidak dapat dipercaya lagi. Dengan demikian, periwayatan hadis tentang Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW banyak perdebatan dan harus dipelajari lagi secara mendalam. Sahabat bincang muslimah, usia Sayyidah Aisyah pada saat dinikahi oleh Nabi, yaitu berdasarkan hadis riwayat tadi, itu antara 6 sampai 9 tahun. Di mana hal tersebut ternyata bertentangan dengan fakta sejarah loh. Menurut sebagian ahli sejarah, di antaranya Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian Abdurrahman bin Zannat, dan juga Ibnu Katsir menyatakan bahwasanya selisih usia Aisyah radhiyallahu anha dengan kakaknya yakni Asma binti Abu Bakar adalah sekitar 10 tahun. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kakak Aisyah ini atau Asma binti Abu Bakar wafat pada 73 Hijriah, yaitu pada usia 100 tahun. Menurut Al-Hafidh Abu Nuaim, Asma binti Abu Bakar lahir 27 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Jadi pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Yatsrib atau ke Madinah ketika itu, Asma binti Abu Bakar berusia 27 tahun. Jika Asma binti Abu Bakar berusia 27 tahun ketika Rasulullah SAW berhijrah, itu artinya Aisyah berumur 17 tahun.
Jadi bisa dipastikan bahwasanya Aisyah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 17 atau 18 tahun, bukan 6 atau 9 tahun. Ini berdasarkan logika perhitungan dari fakta sejarah. Nah, sahabat bincang muslimah, kita juga harus mengingat bahwasanya ada hadis lain yang bisa dijadikan reminder untuk kita. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ini adalah hadis lain yang dijadikan rujukan untuk menikah. Jangan hanya merujuk pada hadis tentang pernikahan dininya Aisyah dan Rasulullah saja, tapi kita harus menjadikan rujukan hadis lain. Nah, dari hadis tadi itu ada kata-kata ba'ah. Apa sih artinya ba'ah? Artinya ba'ah adalah mampu secara mental dan juga finansial. Secara mental, seseorang tuh harus siap dengan segala macam kemungkinan dan keadaan yang akan dihadapi pasca menikah. Pun secara finansial, artinya orang tersebut harus mandiri, ya, harus bisa mencukupi kebutuhan dirinya ataupun pasangannya. Artinya saling melengkapi, ya. Dan juga selain itu yang dibutuhkan dalam pernikahan adalah juga komitmen. Karena komitmen adalah pengikat satu sama lain dan cenderung juga menjadi sebuah kesepakatan. Sahabat bincang muslimah, dalam rangka meningkatkan kemandirian finansial, kemudian kesiapan mental, serta kekuatan komitmen yang dimiliki, pemerintah menetapkan bahwasanya usia ideal ataupun usia minimum seseorang untuk dapat melanjutkan ke jenjang pernikahan adalah 19 tahun. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Dan mengapa sih di usia tersebut? Tentunya pemerintah juga sudah mengkaji secara mendalam dan tentunya juga dengan sangat matang. So, sahabat bincang muslimah, jangan terburu-buru menikah ya, karena kita harus banyak belajar lagi. Harus diperhitungkan kesiapan mental, finansial, dan juga komitmennya. Dan juga kita harus banyak belajar lagi nih dari nas agama. Jangan hanya melihat dari satu sisi saja sedangkan melupakan sisi yang lain. Oke, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.